warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da wa ala alihi washabihi la'immatil budur amma ba'du. Dan kita lontarkan alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kami dimatikan. Maksudnya adalah tidur itu serupa dengan kematian. Makanya bangun dari tempat tidurnya, alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Siapa orang yang kurang yakin dengan kematian, jangan dia tidur. Karena kapan dia tidur, persis itu kalau orang mati. Tanpa kecuali pejabat atau rakyat, kaya atau miskin, tua atau muda, kalau sampai saatnya mesti berangkat berbaring di liang lahat dalam kubur, yang dibawa ke sana tidak ada apa-apa, tangan kosong. Kain pembungkusnya adalah kain kafan, kain yang tidak berharga. Syukur-syukur kalau sudah tertimbun tanah di pekuburan, lantas ada anak yang bisa berbuat amalan untuk kita. Orang tua meninggal, anaknya ngirim buka puasa berapa nasi dos ke masjid, lalu niat, ya Allah, pahala buka puasa ini untuk almarhum bapakku. Syukur-syukur ada anak yang ditinggalkan, anaknya ngaji baca Quran, lalu dia berkata, ya Allah, berkah pahala Quran yang aku baca untuk almarhumah mamaku. Ampunkan dosanya, ampunkan dosaku. Ya Allah, ya Rabb. Olehnya itu, harta yang tidak ternilai. Kalau punya anak yang soleh, solehat, semua orang merindukan keturunannya soleh, solehat. Tapi adakah kita udah lewat teori mendidik anak-anak? Jangan kita rindu anak kita soleh atau salihah, tapi kita tidak melakukan teorinya. Mau menunggu hasil tanpa kerja, mau ada duit tapi tidak dagang, mau pintar tapi tidak belajar. Bagaimana bisa? Teori agama, hakul waladi ala walidihi, tanggung jawabnya orang tua terhadap anak-anaknya. Yang pertama, ayyuhsinasmahu, berikan nama yang bagus kepada anaknya. Pertanyaan yang muncul adalah, nama yang bagus itu seperti apa sih? Dijawab dalam hadis, nama yang bagus itu adalah man kana lahu thalathatu minal waladi walam yusammi ahaduhum bi Muhammadin faqad jahila. Siapa orang udah 3 anaknya laki-laki, belum ada salah seorang di antara ketiga itu yang diberikan nama Muhammad, faqad jahila, kebodohan orang tuanya. Udah 3 anaknya laki-laki, belum ada nama Muhammad. Maka tanya dirinya masing-masing, berapa anaknya? Udah ada dikasih Muhammad apa belum? Kasih nama Muhammad. Oh, Muhammad Ustadz namanya anak saya. Muhammad siapa? Dia bilang ada dalam Al-Quran, saya sambung. Al-Quran sih Al-Quran, ayat si ayat. Muhammad siapa? Dia bilang Muhammad jahannam. Tahu bantah toh iya. Itu jahannam, neraka artinya. La haula wala quwata illa billah. Muhammad atau Ahmad? Muhammad itu adalah orangnya, Ahmad adalah sifatnya. Ahmad itu artinya sifat terpuji. Apa sifatnya yang terpuji? Itu namanya Ahmad. Taruhlah misalnya Muhammad Ahmad, bagus. Orang terpuji memiliki sifat terpuji itu, Muhammad Ahmad.
Ahmad hurufnya A, H, Mim, Dal. 4. Ahmad. Jangan dirubah. Dia sisipkan huruf C lagi di situ. Muhammad Ahmad. Sembarang ini orang. Itu salah makhrajnya. Kalau Ahmad terpuji, tapi kapan mas huruf C Ahmad itu artinya cuka. Jadi Muhammad cuka. Muhammad Pak kecil. Nggak usah digembel-gembel. Nah, kalau bukan Muhammad, ini yang pertama tawarannya. Nama yang bagus itu Muhammad. Ini tawarannya. Kalau bukan dengan itu, wahabbu ilallahi ta'ala Abdullah wa Abdurrahman. Berikan nama anak kalian Abdullah, Abdurrahman, Abdu yang lain. Abdul Malik, Abdul Majid, Abdul Muhaimin, Abdul Aziz. Itu? Jangan nama Aziz, mesti Abdul Aziz. Semua nama Allah 99 itu kalau mau diberikan anak-anak, taruh Abdu di depannya. Maksudnya Abdul Aziz, hambanya Allah. Abdu artinya kan hamba. Hambanya Allah, hambanya Tuhan yang aziz, yang maha perkasa. Allah tidak boleh, mesti Abdullah. Siapa namanya? Allah. Wah, tahu jago tuh iya. Masa Allah mesti Abdullah. Sudah 2 tawaran. Kalau bukan nama Muhammad, nama Abdu. Yang ketiga, wasammau bi asma'il anbiya'i, atau berikan nama anak-anak kalian dengan nama para nabi, Adam, Idris, Nuh dan Hud, atau nama-nama nabi yang lain. Sudah 3. Yang keempat, berikan nama anak kalian dan nama itu mengandung makna, mengandung doa, atau sekalian tawassul atau tabarrukan. Siapa sih nama anaknya? Al-Ghazali. Apa sih artinya Ghazali? Tidak paham kan? Cuma ada ulama yang terkenal namanya Al-Ghazali, Hujatul Islam. Maka dia kasih nama anaknya Al-Ghazali. Apa artinya Al-Ghazali? Saya tidak tahu. Terus kenapa dikasih Al-Ghazali? Ada ulama besar yang terkenal di dunia ini namanya Al-Ghazali. Mudah-mudahan anakku bisa pintar, bisa jadi ulama seperti keulamaannya Al-Ghazali. Silakan. Nah, sudah 4 tawaran. Tidak lagi dengan itu, silakan terserah. Nama Bugis, nama Buton, nama Jawa, nama Mandar. Yang penting mengandung makna yang bagus. Siapa nama anaknya? Idenai. Masa pusisa ni paendre. Satu naik, satu mendre. Terserah bahasanya. Yang penting mengandung makna yang bagus. Dan di saat peresmian nama anak itu disembelihkan kambing. Itulah namanya akikah. Akikah itu yang berkembang di masyarakat pemahaman, katanya harus 2 kambing anak laki-laki. Yang ngajar siapa? Biar 1 sah. Anak laki-laki, anak laki-laki. Aqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Hasani wa Husaini kabshan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikah cucunya Hasan seekor kibas dan Husain seekor kibas. Laki-laki kan Hasan Husain. Satu kibas. 1 Husain, 1 kibas. Tapi kalau ada duit, 2 itu lebih bagus. Kapan akikahnya? Di umur 7 hari. Maksudnya 7 hari yang mana? Kalau lahirnya hari Senin pagi, maka orang sudah mulai menghitung Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti hari Ahad hari ke-7. Disinilah disembelih kambingnya di hari ke-7, bukan disembelih kemarin sore. Kalau disembelih kemarin sore berarti baru hari ke-6 namanya itu. Hari ke-7-nya disembelih. Persoalan makannya biar hari ke-8 tidak masalah. Gitu. Lalu yang menyembelih kambing itu diberitahu, "Oi, sembelihan akikah itu." Karena mesti niat. Yang membedakan sembelihan biasa dengan sembelihan akikah adalah niatnya. Jadi dikasih nama, ini namanya anak yang diakikah. Biar dia sebut Bismillahi, Allahu Akbar, ya Allah terimalah sembelihan
akikahnya Muhammad Ahmad bin Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Akikah di umur 7 hari. Tapi kalau lahirnya Senin sore, belum dihitung Senin itu. Orang mulai menghitung Selasa. Paham dah kira-kira? Pahamnya Pak? Nah. Sekarang sudah hari ke-7, tapi saya tidak ada duit. Tena doe. Kurang pembeli. Pangeli makura papinret ya makamaja arisat ya mendre. Cicilan motor menunggah. Anak pertama meloboting, bapak ada berencana toh. Jamaah-jamaah. Nah, kalau tidak ada duitnya dari ke-7, dikada, dikalai, tambah lagi 7 hari kemudian. Itu Imam Syafi'i itu. Tadi itu yang pertama Imam Malik, hari ke-7. Tambah lagi 7 Imam Syafi'i. Berarti sudah hari ke-14. Juga belum ada duit. Tambah lagi 7 hari, hari ke-21. Belum ada juga duit. Sampai umur balik, kapan ada duitnya di situ? Sudah umur balik tidak ada duit, tau kasih hasil ada aja. Tapi taruhlah sampai balik tidak ada duit. Ambil pendapatnya Ahmad bin Hanbal, kakek nenek. Apalagi kakek nenek belum meninggal, kakek nenek sudah meninggal Ustaz, tidak pernah diakikah. Oh, meninggal tidak pernah diakikah, dan nanti meninggal baru ketahuan bahwa ini orang tidak pernah diakikah, boleh diakikah. Itu namanya akikah qadha, akikah dikalai. Akikah dihususkan kematian, akikah dihususkan kematian, saya tidak mengerti. Karena akikah itu untuk lahir, tapi sudah mati, sudah meninggal baru diakikah, itu namanya akikah kalah, dikalai. Paham kan? Jadi bukan akikah kematian. Orang mati yang baru diakikah karena dikalai. Sama halnya orang meninggal dipuasakan. Kenapa dipuasakan? Karena meninggal dari ke-10. Puasanya hanya 8 hari. Meninggal hari ke-10, puasanya 8 hari, berarti ada qadha 2 hari. Paham Pak ya Pak? Yang 2 itulah diganti nanti. Diganti. 2 kalanya karena meninggal hari ke-10. Puasanya hanya 8. Berarti ada qadanya 2. Berapa anaknya? 2 juga Ustaz. Oh kalau begitu tasidin dah. 1 anak 1 puasa. Sekarang diganti. Tidak mungkin sekarang kan waktu puasa. Sudah lebaran. Sengaja aku puasa besok. Puasa qadanya bapak saya almarhum anu bin anu. Udah lepas. 2 kalana 2 to anak udah selesai. Qadha 2 anak 2, 1 anak 1 puasa. Dia bilang kalau 4 anaknya Ustaz bisa puasa tasipolona. Tidak bisa lah kutu. Masa 1 puasa setengah? Dia bilang karena 4 anaknya 2 qadhanya, 2 saja lakukan. Pertanyaan yang muncul, Puramoki itu diakikah mana kira-kira? Pernahkah kita diakikah apa enggak? Kemungkinan tidak Ustaz. Kenapa tidak? Orang tua aku di pedalaman dan tidak pernah dengar ceramah seperti itu. Maka kemungkinan besar saya ini tidak diakikah. Terus bagaimana kalau tidak diakikah? Boleh mengakikah dirinya sendiri. Tapi seandainya saya tidak mengakikah diri saya, tidak berdosa orang tuanya. Karena akikah hukumnya sunat. Cuma rugi. Ada riwayat mengungkapkan bahwa anak yang lahir itu sesungguhnya tergadai. Kullu mauludin rahina. Setiap anak yang lahir tergadai. Kalau tergadai bapak punya, tapi sesungguhnya tidak bisa leluasa memilikinya. Contohnya, ada emasnya istrinya ada di penggadaian, mau dipakai tebus dulu. Begitu juga punya anak tebus dulu. Gimana cara menebusnya? Akikah. Ada yang nanya, Ustadz bagaimana kalau misalnya misal gimana? Tidak sampai 7 hari anak itu meninggal. Lahir 2 hari saja di dunia meninggal itu anak. Tetap sunat diakikah.
Jangankan 2 hari, begitu keluar meninggal juga, tetap sunat di akikah. Bahkan meninggal keluar tidak ada suara, tetap sunat di akikah. Tetap. Dan tetap sunat dikasih nama. Kalau anak ini di akikah, nanti di padang mahsyar dia cari bapak dan ibunya. Di padang mahsyar, di saat orang pada haus, kehausan orang di padang mahsyar, muncul anak itu, "Pak, Ma, siapa engkau?" "Saya anaknya bapak, saya anaknya mama yang meninggal umur kecil. Ini air minum saya bawa dari surga. Ayo Pak, minum." Maka minumlah bapaknya, minum mamanya, tidak pernah kehausan lagi di padang mahsyar. Maka berkatalah orang-orang lain, "Kenapa saya tidak ada anakku meninggal umur kecil? Ini enak ada anaknya meninggal." Jadi ada juga hikmahnya orang yang ada anaknya meninggal umur kecil, karena dijamin tidak haus lagi di padang mahsyar. Tapi anak itu akikah dulu. Kalau tidak diakikah bukan miliknya, karena ada di penggadaian, seakan-akan begitu. Tuh. Oh, baru ku tahu Ustaz, dan anakku sudah lama meninggal dulu. Tidak apa-apa. Kapan-kapan merasa lapar akikah. Ini bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak. Selanjutnya tanggung jawabnya orang tua terhadap anaknya. Wa yu'allimahul kitabata. Ajar anaknya menulis. Ajar anaknya mengaji, membaca. Jangan sampai anak itu tidak ngerti ngaji. Pernah Nabi Isa alaihissalam lewat di perkuburan. Dia dengarkan suara tangis. Dari kubur itu muncul suara tangisan. Maka Nabi Isa cepat-cepat jalannya. Besok lewat lagi, suara tangisan itu sudah tidak kedengaran lagi. Maka Nabi Isa berkata, "Ya Rob, kemarin kok ada suara tangisan, sekarang suara tangisan itu tidak kedengaran." Kata Allah, "Kemarin menangis karena disiksa dalam kubur. Sekarang penyiksaan itu dihentikan karena dia punya anak. Dia melangkah keluar, tinggalkan rumahnya untuk berangkat membaca kitab suci. Gara-gara anaknya berangkat mengaji, dihentikan penyiksaan orang tua dalam kubur. Malu mungkar nakir, menyiksa orang tua dalam kubur karena ada anaknya yang dia tinggalkan dan anaknya pergi belajar ngaji. Mestinya disiksa orang tuanya, tapi anaknya ada di pondok pesantren belajar ngaji, dihentikan penyiksaan. Maka usahakan ada anaknya juga di pondok pesantren. Tapi pesantren kan susah Ustaz, makanannya tidak karuan, jam 4 sudah bangun, tidak menyelesaikan setoran di botak. Itulah pesantren. Karena memang kalau mau merasakan manisnya menuntut ilmu, harus siap merasakan pahitnya menuntut ilmu. Mau merasakan manisnya ilmu, mesti jalani dulu dong merasakan pahitnya menuntut ilmu. Harus gitu. Saya ngomong di pesantren di Makassar. Saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu yang menitip anaknya sama saya, jangan campur tangan lagi. Pulang, tidak boleh campur tangan. Tidak boleh bilang, "Kenapa anakku dikasih begini, kenapa begini, kemarin iko sisa na paling paguri anakmu." Udah di store anaknya, sudahlah. Bukan lagi anaknya bapak, anak saya. Nanti pulang di rumahnya baru anaknya lagi. Karena kalau anak khatam 30 juz, Masya Allah, gembira orang tuanya 1 kali, kita guru sudah gembira 100 kali. Coba tuh yang membalaga tadi malam, ternyata pernah ngaji di rumah saya di Makassar. Hanya berapa bulan lari, wi. Saya bilang, coba kok tidak lari. Lari kok lagi, nah sudah bisa mubalaghah. Itulah barakah nama pesantren. Ya Allah ya Rabb. Anak tak titip sebagai di pesantren. Nah, itu terkadang orang nanti dititip anaknya di pesantren, kuliwak betak. Nah, apa itu pesantren? Naren dengan anak Ustaz kemana kanta cau ka Ustaz cau kok lagi cau apalagi ya. Taliwa nih betanan apa nih nala. Ada anak-anak di pesantren itu kan itu asrama di pesantren 6
6 asrama. Asrama 1, asrama 2, asrama 3, sampai asrama 6. Satu asrama itu ada satu asrama lebih 50 isinya. Ada anak-anak kalau sudah keluar semua dari asrama baru dikunci itu pintu. Artinya dipastikan tidak ada lagi di dalam, dikunci. Mesti keluar semua. Ada. Kenapa ini anak sudah tidak ada di asrama tapi tidak ada juga di masjid? Tidak ada di asrama, tidak ada juga di masjid. Kemana ini anak? Jadi ya tuh kalasi, ya memang dasar kalasi. Ternyata apa? Dia naik di atap di Palopona, semua Palopona baru naik di situ. Saya bilang, ya Allah, kuna kontak kau listrik di atas, kau bisa busuk di atas, tidak ada yang lihat. Tuh, coba itu nakalnya anak-anak. Ada juga di tong air. Dia naik di situ di tong air, di situ tidur. Saya bilang, coba bayangkan kalau sementara di situ kau lari air dari atas. Tuh. Tapi semua orang yang bertahan biasanya itu di luar itu, subhanallah, yang bertahan. Anak tahu agama, beruntung orang tuanya. Di saat meninggal orang tua, inilah anak yang ngaji, inilah anak yang doa. Menurut hadis, ajar anaknya menulis, ajar anaknya mengaji. Tanggung jawab orang tua itu. Karena biar rumah besar ibarat gedung, fasilitas serba memadai, kendaraan berbagai macam corak dan merek. Hebat dia perhitungan dunia dan penglihatan mata kasar. Dia bilang, oh hebat. Iya, tapi anak-anak dia macam ngaji. Itu persoalan kaya, silakan cari kekayaan. Karena tidak mungkin masjid ini seindah ini kalau bukan dengan duit. Silakan. Tapi ingat, jangan lupa agamanya anak-anak. Silakan sibuk cari duit, tapi anaknya jangan dilupakan. Maka pertanyaan yang muncul untuk kita semua, seperti apa anak kita? Sibuk terus cari duit, tidak salah, tapi anaknya, adakah orang tua juga sibuk melihat agamanya anaknya? Jangan-jangan anaknya biar bacaan sholat tidak hafal, jangan-jangan anaknya biar doa iftitah tidak ngerti, jangan-jangan anaknya biar bacaan tahiyat tidak hafal. Tuh. Tanggung jawab orang tua dari segi pendidikan. Imam Syafi'i itu orang miskin. Kalau ya saya cerita tadi malam, Nu'man atau Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah orang kaya, orang tuanya orang kaya. Kalau Imam Syafi'i orang miskin, tidak punya bapak, masih kecil. Tapi mamanya yang berkata, kasih asitona di lino, kasih asitona di akhirat agana tuh. Maka dia bawa anaknya ke Imam Malik belajar, masih kecil. Imam Malik, ini anak saya, tolong dididik, saya pingin juga anakku jadi ulama. Imam Syafi'i duduk di belakang. Biar kitab tidak ada, jangankan kitab, pulpennya saja tidak ada, karena tidak ada duitnya beli pulpen. Maka di saat Imam Malik bawakan pengajian, dia jilat ujung telunjuknya, lalu dia tulis di telapak tangannya. Mana bisa tertulis? Dan Imam Syafi'i perhatikan, sehingga selesai pengajian dipanggil, Ta'al, ya walan ta'al, oi nak sini. Maka dia maju, ditanya sama Imam Malik, apa maksudnya kau selalu jilat telunjukmu baru gini-gini? Dia bilang, saya tulis apa yang saya dengar tadi. Loh, kenapa nulisnya di telapak tangan? Dia bilang, minta maaf guru, saya tidak punya kertas dan saya tidak bawa pulpen. Kenapa tidak bawa pulpen dan kertas? Tidak ada duitnya mamaku untuk beli pulpen dan kertas. Maka cukuplah aku tulis di telapak tanganku. Pulpennya adalah telunjukku dan tintanya adalah ludahku. Maka saya tulis di sini. Mamaku tidak punya duit, bapakku sudah lama meninggal. Wah, diam Imam Malik. Lalu dia bertanya, tapi bagaimana caramu bisa nyantri kalau begini? Itu coba lihat temanmu pada memangku kitab Al-Muwatta. Kau tidak punya kitab. Dia bilang, guru, saya sudah pinjam kitabnya ini dan saya hafal. Kata Imam Malik, yang kau hafal halaman berapa? Halaman berapa kau hafal? Semua guru. Hah?
Semua. Ya. Setebal ini kau hafal ini? Saya hafal. Berapa lama kau hafal itu? 9 hari. Hah? 9 hari kau hafal setebal ini? Iya. Dites biar titik komanya juga sama. Masya Allah. Maka berkatalah Imam Malik, enak, jangan engkau mengotori ilmu karena dosa yang kamu lakukan. 9 hari dia hafal kitab Al-Muwatta. Itu otak Imam Syafi'i. Kalau anak-anak di pesantren otak setengah sapi, mesti catat, beli kitab. Pakaian tidak usah beli, cukup. Saya kadang ngomong sama anak, saya belajar dulu sepatu satu. Itu ada itu Sakuliangar Haji Abdul Ghani. Saya pernah serumah itu dia serama. Sepatu hanya satu. Sobek dijahit lagi, sobek dijahit lagi. Tapi alhamdulillah barakah nih ya. Memburu ulama, tabarukan sama ulama, duduk di depan ulama. Ya biar tidur. Karena ada guru saya dia bilang, atin robawan aku tuh cakar duduk, kau tidur di situ saja kalau kau ngantuk. Yang penting kau ada di depan saya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak. Kemudian as-sibahat war-rimayata. Ajar anak-anak kalian menembak, renang, menembak, ajar. Seakan-akan ini agama yang berkata didik anak-anakmu untuk ngerti menembak. Siapa tahu terjadi perang. Ajar anak-anakmu renang. Siapa tahu bisa terjadi perang. Dia mau melintasi sungai dan airnya dalam. Bagaimana bisa menyeberang kalau tidak tahu renang? Tuh coba agama tuh. Ada persiapan. Maka berpahala orang tua yang belikan mainan pistol-pistolan anaknya. Tapi jangan bilang tembak kepalanya nenek, tembak guru semadoraki. Tembak kepalanya ini. Tanggung jawabnya lagi orang tua terhadap anak-anak. Wa yuzawwijaka idza adraka. Engkau peristrikan anakmu kalau saatnya beristri, dan persuamikan anakmu ketika saatnya bersuami. Peristrikan kalau saatnya beristri, peristrikan. Karena kapan dia berbuat, dia berzina, maka orang tuanya dapat dosa perzinahan. Maka kalau anak sudah beranjak dewasa, beritahu, Pak Bani season no. Oh jangan, mau ke kuliah. Silakan kuliah tapi jaga perbuatanmu. Kalau ada apa-apanya kau tanggung jawab sendiri. Begitu. Tapi pernahkah ditawarkan anak-anak kita kalau sudah dewasa? Makin apa Bani no? Sudah lama saya tunggu pertanyaan itu Pak. Coba. Peristrikan kalau saatnya beristri, persuamikan kalau saatnya bersuami. Tidak ada yang lamar, promosikan cepat. Ya, lalu jangan pasang tari. Tidak usah pasang tari. Kenapa? Siapa yang memperistrikan perempuan, siapa yang mempersuamikan laki-laki dengan dasar dunia, maka Allah membuat miskin dia. Tapi siapa yang memperistrikan perempuan, mempersuamikan laki-laki dengan dasar agama, Allah cukupkan kebutuhannya. Rumus itu. Rumus. Makanya tidak perlu orang bertengkar persoalan uang belanja. Tidak perlu bertengkar persoalan belanja. Adatnya orang Bugis sebagian. Lama aja baku tawar. La haula wala quwata illa billah. Itu mesti dari hati ke hati. Yang laki-laki kau juga mesti mengerti. Kalau kendaraanmu motor, jangan naikkan sepeda. Tapi kalau kendaraannya sepeda, jangan juga minta motor. Gitu. Seperti itu. Mau kawin itu, tapi tidak jadi gara-gara uangnya tidak cukup. Kalau uangnya tidak cukup dan kita ngerti tidak cukup, kemudian banyak saldonya masjid, kasih saja itu. Yang penting umumkan kalau hari Jumat. Ya,
Bawa Haji Nur. Haji Nur rawahna tuh 12 juta pak kurang nggak? Setara paling rapat panitia kiodo. Nah, disepakati panitia dikasih. Umumkan iku Jumai 12 juta disumbangkan kepada salah seorang anggota berjamaah melola de botina dena genda doina. Iya kan pahala mi diruntuh, pahala mi sapa. Orang mengurus masjid kan cari pahala. Yang penting open management. Jujur saya terharu melihat orang buka kemarin, Masya Allah, sampai di luar sana, sampai di pinggir pagar, Masya Allah. Tinggal mau dipertahankan itu. Orang tarawih sampai di luar, subhanallah. Bahkan di atas juga banyak ibu-ibu saya lihat ngintip-ngintip di kaca. Berarti banyak juga ibu-ibu di atas. Yang luar biasa ini masjid, tinggal dijaga ini. Karena biasanya itu kalau sudah lewat 15 hari Ramadan, masjid-masjid mengalami kemajuan. Yang maju sapnya ke depan. Ini luar biasa jemaahnya, Masya Allah. Tinggal mau dipertahankan, dipertahankan itu. Pertahankan. Itulah namanya menjaga kemakmuran masjid. Jadi masjid itu bukan hanya membangun fisiknya, tapi isinya lebih penting. Masjid pertama di Mesir namanya Masjid Amr bin As. Sampai sekarang belum ada atapnya di tengah. Tapi jamaahnya luar biasa kalau Ramadan membeludak. Kita di sini Masya Allah karpetnya tebal, AC-nya dingin. Wah, nikmat. Itu di Mekah saya terharu tadi melihat itu di televisi di Mekah, subhanallah. Saya bilang ya Allah, sudah 2 Ramadan kasihan saya tidak hadir di situ. Biasanya ada juga saya di situ angkat tangan. Amin amin. Di Mekah ya Allah, 20 rakaat tambah 13 kalau 10 terakhir Ramadan. Tidak pernah kita jenuh. Kalau capek duduk, karena salat sunat itu kan biar bisa berdiri, kalau mau duduk tetap sah. Makanya banyak bangku-bangku wakaf itu di Masjidil Haram. Terharu kita. Masjid besar, AC-nya dingin, suara imam cakep, Ka'bah di depan mata, nikmat kita. Subhanallah. Kalau masjid sumpah, dipasangin macet, AC-nya dibentuk gagah, mic mengingi, imam batu, anak-anak ribut, sendal terancam. Agak tuh nang kamana nih pulih itu kamana nih pulih iki. Ya Allah, di Masjidil Haram Ka'bah di depan, suara imam Masya Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Nikmat orang sholat. Nah, begini juga di sini agak pilih. Karpet tebal, AC-nya dingin, suara imam cakep. Aku tuman ikut dia di laut. Ipandri topaki. Urang di pandai nasi dus, sushi burger. Aku dia nagaga burger basas sih. Ya Allah, siapa yang kasih buka orang yang berpuasa mendapatkan pahala puasa seperti didapatkan pahalanya itu orang yang berpuasa. Itu luar biasa. Tapi jangan berkata kalau begitu aja season puasa ya apa buka bahon. Salah sih, pahalanya sih dapat, pahala dapat, pahala puasa dapat, tapi bukan berarti gugur kewajiban, tetap wajib. Kalau saya ulangi, tanggung jawabnya orang tua ini berapa poin, silakan merenung lalu praktekkan. Karena kalau anak jadi soleh-solehat, Masya Allah, di dunia kita sakarat, dia pangku orang tuanya, dia usap-usap hubungnya mamanya, lalu berkata, "Ma, ingat Allah." Oh ma, ingat lagi pun Allah Ta'ala ma. Itu anaknya itu, karena anaknya cerdas.
anaknya buka Quran, yuk ma konsentrasi ma pangolo kita di fungal Allah Ta'ala. Anaknya buka Quran, dia baca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Menetes air matanya orang tuanya. Seakan berkata perasaannya, Tuhan, kenapa hanya seorang anakku yang ngerti ngaji? Kenapa tidak mengerti mengaji 5 orang itu? Sembuhkan penyakitku ya Allah. Kupaksa anakku untuk belajar ngaji. Nanti sakarat baru sadar, karena rupanya harta tidak berluhaku lagi. Dia butuh suara Quran. Dan putus nyawanya orang tua di pangkuan anaknya. Masya Allah, anaknya tutup matanya orang tuanya dengan ucapan Allahumma ghafir li. Dia sebut namanya orang tuanya. Dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia digagat sama Tuhan. Di saat dimandikan, anaknya lagi yang pangku. Di saat dimandikan, anaknya yang bersihkan. Sesudah dikafani, anaknya lagi tampil jadi imam untuk imam sholat jenazah mayat. Subhanallah, pasti dengan penuh konsentrasi, karena yang imam adalah anaknya, yang disolati adalah orang tua. Pasti dengan penuh konsentrasi. Dibawa lagi ke kuburan, sampai di kuburan anaknya lagi yang loncat turun di liang lahat. Dan di saat diserahkan mayat itu turun ke liang, anaknya yang sabut di bawah. Anaknya yang balik orang tuanya menghadap Ka'bah Baitullah. Lalu dibuka talinya, dia lihat lagi wajahnya mamanya sebagai tatapan penglihatan. Menatap mukanya mama adalah tatapan yang terakhir. Dia minta tanah ke atas, diberikanlah tanah. Yang memberikan tanah dia baca inna ansalnahu sampai akhirnya. Dia ukur ke bawah, dia ngambil tanah itu. Lalu dia bisik di telinganya mamanya, dia bilang, minha khalaqnakum, engkau diciptakan dari tanah. Mamaku, kau diciptakan dari tanah. Wa fiha nu'idukum, mamaku, engkau sudah kembali ke asalmu, yaitu tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, mamaku, engkau akan dibangkitkan lagi nanti juga dari tanah. Dia simpan tanah itu di bawah pipinya mamanya sebagai bantalnya. Ya Allah ya Rabb, ditimbunilah tanah, disiram air biar tanahnya semakin rapat. Doa-doalah anaknya lagi di atas kuburan. Lalu dia pulang. Dia buat lagi buka puasa, dia beli nasi dus, masukkan ke masjid. Dia niat lagi, ya Allah, pahala buka puasa ini untuk mamaku. Subhanallah, anak yang berbakti kepada orang tuanya, inilah harta yang tidak ternilai. Kalau rupiah masih bisa dihitung, emas masih bisa ditimbang, mobil masih bisa dihitung, rumah besar kita tahu segini, itu sih penting, tapi tidak kalah pentingnya kalau punya anak yang soleh solehat. Olehnya itu milikilah anak yang soleh solehat. Caranya seperti apa? Sudah diungkapkan beberapa teori. Kalau semua sudah dilakukan, tapi anak nakal, mau diapa lagi? Kita akan sudah berusaha. Itulah namanya nasib. Sekian dan demikian, semoga manfaat. Nanti kita sambung kembali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawil. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin wa min ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'amalin la yarfa'u wa du'a'in la yasma'. Allahumma inna nas'aluka ziyadata fil 'ilmi wa quwwatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahatan fil qabr wa 'afwa 'inda al hisab wa amana min al adzab wa nasiba min al jannah wa
warzuqna nadhara ila wajhikal karim. Allahumma ghfir wali walidina wali walidina wali masyayikhina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Mungkin terbit matahari itu jam 6:03 ya. Kalau jam 6:03 berarti tinggal 8 menit. Dan kalau sudah salat 2 rakaat baru pula mendapatkan pahala haji dan umroh sebagaimana diungkapkan Rasul dalam hadis sahih. Jadi tunggulah dulu 8 menit baru salat 2 rakaat baru pulang biar mendapatkan pahala haji dan umroh. Sekian dan demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.